Soalnya gini, kadang gini coach, ada staff berangkat dari rumah mukanya satu, pas sampai kantor mukanya nambah satu. Kenapa? Oh, muka dua. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari ngomongin duit orang nih Ya, sekarang. mantap. Jadi kali ini di Coach kasih solusi, sebenarnya gaji kita nih udah pas belum sih di perusahaan nih? Memang dirasa-rasa perusahaannya misalnya terkenal, atau mungkin perusahaannya yang nggak ada namanya. Iya. Nah, keukuran dari ini gaji gue kekecilan nggak sih di sini? Atau gaji gue kegedean nggak ya? Soalnya biasa-biasanya kalau ngatur gaji itu cuma terukur dari teman dekatnya aja. Iya, betul. Lu berapa di sana? Gitu atau kan? kadang-kadang cuma ngelihat judul dari pekerjaannya. Iya, Ya, benar nggak? Iya benar. Oh, mestinya kalau lo judul pekerjaannya manajer, gaji lo sekian. Gitu. Iya. Banyak banget sih miskonsepsi soal gaji yang mudah-mudahan kita bisa urai nih hari ini. Oke, coba kita lihat contohnya. Boleh. Jadi gini guys, Coach Rene pernah ngasih pertanyaan buat lo jawab untuk nantinya lo ngirimin jawaban tersebut ke kita. Lalu Ini kita format bedah. yang bagus ya. Ini formatnya menyenangkan. Jadi kalau lo bisa lakukan hal yang sama, bagus banget nih. Oke, Kalau lo formatnya. tetap pengen kirim juga, ikutin format yang kayak begini, enak. Oke. Ya, begini enak ya. Ya. Siap. Jadi dari pertanyaannya sehingga si orang ini akan menjawab, nanti akan diukur sama Coach Rene. Yang ini berarti kan Coach Rene pernah ngasih pertanyaan-pertanyaan yang gampang untuk terindikasi ya. Kira-kira ini cocok apa enggak gajinya. Yes. Sebutkan namanya Dias, oke. Dia berada di perusahaan industri pelayanan kesehatan perorangan. Oke. Lalu Coach Rene kan nanya tuh berada di perusahaan jenis apa? Lokal, BUMN gitu kan, atau asing, campuran, swasta. Dia bilang si Dias nih, mudah-mudahan Dias lagi nonton ya. Perusahaan keluarga katanya, startup lokal. Oke. Lalu karyawannya di perusahaannya ada berapa? Di perusahaannya si Dias ini ada 35 orang katanya tempat dia bekerja, dan perusahaannya itu omsetnya 2,9 miliar di tahun 2021. Oke. Revenue stream ya, revenue ya. Di tahun buku terakhir, buku tuh apa ya? Oh Tahun ini buku. buku. Oke. Tahun buku. Dia bilang untung perusahaannya. Lalu di perusahaan tempat dia bekerja, perusahaannya itu perkembangannya selama 5 tahun terakhir berada di apa gitu kan? Itu penting. Oke, lalu katanya kenaikan omset setiap tahun. Gila dahsyat. Lalu gajinya berapa nih Dias di perusahaan ini? Lalu Dias menjawab, dia digaji 2 juta coach. Iya. Lagi magang loh. Magang juga bukan. Iya. Kok Coach Rene ketawa sih coach? Nggak, ini udah cocok apa belum nih? Iya. Ini tolong dikasih tahu. Apakah ini ketinggian? Wah. Apakah ini kekecilan? Nantilah jawabnya lah ya. Coba. Nggak, ini ada dua Maaf persepsi. ya, bukan ngetawain nih ya. Nggak, ini ada dua persepsi nih coach. Ini Anda ketawa nih, kita jadi banyak asumsi nih. Ketawanya Anda itu bisa menjawab apakah yang pertama bahwa wah ini perusahaannya kok kayaknya royal banget yang ngasih 2 juta gitu ya, ketawain. Atau yang kedua, ya Allah Dias kesian banget hidup lo gitu. Gue cuma mau bilang dia berkhidmat banget. Pekerjaannya ya Allah. Tapi gue tahu nih jawabannya nih. Kita bahas dari ini dulu deh. Kita biar teman-teman tahu dulu alasannya, biar paham dulu cara mengukur gaji idealnya kayak apa. Boleh nggak kasih fundamental? Oke, beberapa hal yang penting deh ya, mesti dipahami. Kalau gue ngomong gaji, di sini yang gue maksud adalah mungkin supaya persamaan persepsi. Kasih tahu gue gaji lo semua. Jadi jangan cuman basic salary. Oh, take home pay. Atau ada apa istilahnya apa ya? Gaji pokok. Kan biasanya organisasi itu ada beberapa organisasi yang single salary. Jadi semuanya udah dimasukin di situ, ya lu urus aja sendiri. Oke. Kalau lo mau ada tunjangan lain-lain apapun udah ada di situ. Lo butuh komunikasi, lo butuh transportasi. Udah termasuk. Lo butuh apapun itu udah masuk di situ. Kecuali emang komponen yang tidak bisa dimasukkan di sana. Kayak misalnya bonus, itu kan tergantung dari kinerja lo dan kinerja perusahaan. Atau parkir bulanan. Itu juga mestinya biasanya kalau yang single salary itu masuk ke dalam komponen salary lo supaya nggak pusing isinya apa aja. Tapi kalau ini sampai gue bikin catatan sendiri ya. Ada kalau di perusahaan yang masih membagi seperti itu ada gaji pokok, ya. Terus ada lembur biasanya dimasukin di situ juga, ada BPJS, ya ada transport, ada medical, itu dipisah-pisah. Oke. Nah ini gue berprasangka baik bahwa ini hanyalah gaji pokok. Kalau ini udah take home pay gimana coach?
Menurut gue lo underpaid parah sih. Karena ada Enggak buat teman-teman juga harusnya dicantumin ya. Bener kata Coach Rene. Ini gaji pokok atau mungkin jangan-jangan ini cuma uang makannya doang kali. Karena bisa jadi mungkin dia bekerjanya ada target. Ada beberapa perusahaan yang gue kasih gaji pokok sekian. Kalau perusahaan mencapai target sekian, maka lo dapat sekian. Oke. Kalau lo mencapai target lo dapat lagi. Itu ada yang kayak begitu. Oke. Jadi bisa jadi ini bukan referensi gaji pokok. Karena kalau gaji pokok segini celaka perusahaannya, karena sebenarnya ini bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah. Kan ada upah minimum regional, dan upah minimum regional di seluruh Indonesia nggak ada yang 2 juta. Semuanya di atas 3 juta udah. Oke. Sebentar Coach. Ini balik ke atas deh. Coba gue mau belain dari sisi perusahaan dulu deh bentar. Oke, bukan gara-gara mungkin gue juga berada startup di gitu kan. Ranah yang sama. Ini kan perusahaan keluarga Coach. Iya. Perorangan tuh pula. Ya memang masih kecil kali. Gue gak ngerti deh. Cuma 35 karyawan. Iya, itu kan banyak men. Karena mayoritas perusahaan di Indonesia itu di bawah 10 karyawan. Kalau kita bicara perusahaan, dia udah membentuk entitas. Ya, bahkan kalau yang nggak bentuk entitas tuh ada yang cuma 2 orang, isinya 3 orang. Tapi kalau dia udah mendaftarkan dirinya di Kementerian Hukum dan Perundangan, maka dia udah disebut sebagai sebuah badan hukum. Itu yang disebut sebagai perusahaan. Gitu, dan di sini 30 orang itu banyak. Oke. Banyak. Apalagi dia juga masuk. Dia bukan kalau bahasa teman-teman gue yang milenial remah-remah momogi gitu ya. Di BUMN tuh senangnya nyebutnya remah-remah momogi. Dan terus kalau ledekin mereka begitu ya. Maaf ya. Dia juga bukan remah-remah momogi karena dia tim leader kan. Mana sih tadi? Aduh, di bawahnya lagi. Lupa. Nah, fungsional, pelaksana fungsional, pelayanan kesehatan, tim leader. Jadi 2 layer di bawah founder. 2 layer di bawah CEO. Iya, jadi kalau ada CEO biasanya di bawahnya tuh kan ada L1-nya ya. Orang-orang yang report langsung ke direksi. CEO tuh collegiate. Jadi CEO, COO, CMO itu satu kesatuan. Banyak orang mempersepsikan presiden direktur anak buahnya direktur. Itu salah. Karena direktur dan presiden direktur itu satu. Oke. Setara mereka. Cuman bedanya ada yang first didahulukan, yaitu presiden direktur. Tapi kesetaraannya dari sisi jabatan itu sama. Dan mereka sejatinya bukan karyawan ya. Direktur itu adalah bahasanya memang dia sudah dipercaya untuk menavigasi organisasi. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai karyawan. Kalau di organisasi-organisasi yang lebih matang, bahkan itu sudah penunjukan yang sifatnya ditetapkan oleh pemegang saham gitu. So 2 level di bawah CEO berarti L2 dia. L2 report ke orang yang report ke direksi. Iya. Gitu. Nah, kalau tadi CEO, CMO dan lain-lainnya kan kalau anak sekarang bilangnya adalah C-level kan. Betul. C-level. Nah, itu yang menurut gue nggak pas. Dan ini penting ya teman-teman ya untuk dipahami. Ada istilahnya keawaman gaji. Ya, keawaman soal gaji. Yang penting gue dapat gaji lah di sini. Yang penting perusahaan gue ridho. Ya, lu nya juga mesti memperhitungkan apakah lu dimanfaatkan atau enggak. Lu nggak boleh memanfaatkan. Tapi lu juga nggak boleh dong. Lu harus jaga diri lu supaya nggak dimanfaatkan. Celakanya salary ignorance atau keawaman gaji ini di seluruh dunia, bahkan di Amerika. Sayangnya di Indonesia nggak ada riset serupa ya. Baiknya diadakan nanti ya kalau ada teman-teman yang ikut menyimak ini. Secara umum di Amerika itu orang-orang across the board, seluruh orang yang bekerja itu underpaid 13,8%. Ini di Amerika. Ya 13,8% tuh kayaknya nggak gede ya. Tapi kalau lo hitung per tahun, ya kalau lo hitung per tahun, itu bisa signifikan sekali. Bisa 60 to 600,000 US dollars. Gitu. Underpaid ya? Underpaid. Jadi katakanlah lo sekarang dibayar 10 juta. Seharusnya lo dibayar 13 juta kan lumayan signifikan. Nah, indikator dari dibayar 11 juta 380.000. Sorry gue salah, bukan 13 juta. Oke. Indikator bahwa dia tuh underpaid itu gimana maksudnya? Kan bisa jadi mungkin perusahaan itu punya kebijakan-kebijakan tersendiri gitu. That's a very good question. Tapi memang itu memang hasil dari konsensus. Cuman supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan pihak lain, biasanya dibuatkanlah kalau pemerintah tuh punya UMR kan, upah minimum regional, dan ini diberlakukan untuk mereka yang ada di level pekerja manual gitu, kayak buruh ya atau pekerja lepasan itu emang ada. Tapi buat yang
pegawai manajemen itu ada istilahnya salary survey. Okay. Kan lo nggak bisa ngukur gue fair atau enggak dengan melihat kaca doang kan. Ya, ngelihat kaca terus lo ngelihat gue cakep, gue fair nih. Okay. Nggak bisa dong. Kalau lo ada di industri broadcasting atau lo ada di industri FMCG deh yang banyak ya, lo harus berkaca ke FMCG lain, fast moving consumer good lain. Jadi katakanlah gue Unilever, ya gue ngelihat juga si P&G bayar berapa ya, Wings bayar berapa ya, Indofood bayar berapa ya, Nestle bayar berapa ya. Nah ini yang disebut sebagai salary survey, supaya ada sense keadilan di itu semua. Itu pun tidak serta-merta semuanya adil, karena kan memang gaji memang nggak bakal sepenuhnya adil kalau dipersepsikan. Kenapa? Karena nggak boleh sama rata sama rasa. Itu juga nggak tepat. Pay itu ya harus kepada orang yang perform, lebih kepada orang yang nggak perform dong. Oh oke. Jadi beda banget tuh antara, ini bicara basic ya, bukan bicara kinerja ya. Okay. Ini bicara basic, lo diterima sebagai pekerja, belum lo berkinerja di situ. Oh ya makanya. Ini berarti beda dong ya antara misalnya tadi ada Wings Group sama ada Unilever. Seorang tim kreatif atau tim sosmednya Unilever sama-sama umurnya sekalipun atau bahkan levelnya mungkin dari kampus yang sama, itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda, makanya itu dibutuhkan beban kerja tuh kayak gimana sih supaya perusahaan kan gini, perusahaan salary survey mungkin kalau kita bilang bukan cuman supaya nggak underpaid, supaya perusahaannya juga nggak overpaid. Ngapain? Ya salah satu yang kemudian jadi sangat imbalance adalah pernah satu masa kebutuhan coder ya, orang yang bisa mengcoding itu sedemikian heboh karena semua startup pengen bikin gadget, pengen bikin aplikasi. Demand-nya tinggi sehingga banget. demand-nya tinggi banget. Pada saat demand tinggi, supply-nya tetap, apa yang terjadi? Harga naik kan? Naik pasti. Akhirnya segila-gilaan untuk bisa dapetin coding ya, untuk bisa dapat orang yang bisa mengcode, itu bisa sampai 18 juta, 20 juta. Ini baru lulus. Baru bisa coding. Oh, ternyata sama pola dan alurnya itu ketika misalkan analoginya kita lagi hujan-hujan mau pesan Gokar, ternyata mau pesan naik kan gara-gara Gojek nggak ada yang mau ngambil ojek online ya karena hujan. Aja, tapi nantinya kan akan terjadi evaluasi dan akan terjadi market tuh akan menyesuaikan diri. Betul nggak? Nggak mungkin kan perusahaan bisa sustain dengan bayar satu engineer aja 20 juta. Iya nggak? Dia mau investmentnya kayak gimana? Kalau kondisi lagi baik sah-sah aja, tapi kalau kondisi lagi nggak baik, jadi overpaid dan underpaid fundamental pertama itu bukan urusan individu aja, tapi urusan korporasi. Karena pada saat individu mayoritas itu underpaid, perusahaan underpaid, perusahaan tuh artinya ya memanfaatkan sekali. Tapi kan untuk cuan, dia cost-nya irit kan. Maksudnya kalau dari sudut pandang si founder atau direktur lah ya. Iya, tapi sekarang begini, akhirnya profesi itu jadi nggak diminati. Profesi itu jadi nggak berkembang. Paham ya? Dampaknya kita nggak bisa lihat cuman sekarang aja, tapi lebih banyak. Makanya too much or too little is wrong. Kalau bisa ya pas. Gitu. Ini masih belum memperhitungkan dimensi yang paling umum gitu, kayak inflasi gitu ya. Oh, dampaknya bisa profesi itu malah jadi nggak diminatin deh. Bisa nggak diminatin. Ngapain kuliah capek-capek ngomong orang tua, ngapain lu kuliah di situ? Gajinya paling segini. Iya, buat apa? Gitu. Dan makanya ini kebutuhan salary survey. Gue menganjurkan kawan-kawan ya masuk ke Glassdoor ya, atau namanya PayScale. Itu memang situs asing. Ya, ini kesempatan buat kasih solusi untuk bikin salary survey sebenarnya. Boleh tuh ya. Ya, untuk checking aja dan minta kepada karyawan untuk mengisi anonimus, lo bekerja di mana, lo gak dapat gajinya berapa, pekerjaan lo bobotnya seperti apa. Nanti bisa dibandingkan yang satu dengan yang lain. Jadi kalau lo mau masuk industri perbankan, tuh ada tuh walaupun ini Glassdoor tuh punya Amerika, tapi Bank Mandiri, BRI, Citibank Indonesia itu ada. Itu mungkin bisa ditempel di fitur barunya LinkedIn. Bisa banget. Iya kan? Maksudnya? LinkedIn ada kayak tim surveinya begitu juga di dalamnya, fitur-fiturnya dia. Kayak Gojek ada Go Massage, Go Live. Tapi di LinkedIn kan kayak nggak masuk. Nah maksudnya dia mungkin kalau dia punya ide dari Coach Rene kayak tadi kan dia bisa masukin di situ kan, karena memang masih inline kan. Dulu mereka sempat mau coba itu sih. Tapi bahkan mau akuisisi Glassdoor, nggak tahu jadi apa enggak. Udah sempat ada perbincangan. Udah sempat, tapi akhirnya sekarang yang paling besar, yang paling banyak isinya adalah Glassdoor. Jadi menurut gue sebelum lo daftar kemana-mana, cek dulu Glassdoor. Tapi kan tolak ukurnya asing, Coach. Enggak, di Indonesia juga ada. Indonesia jadi ada. Kayak LinkedIn kan ada
ada perusahaan Indonesia di situ. Oh, kayak gitu. Nielsen ada Nielsen Indonesianya untuk survei gitunya misalnya. Ini situs. Bukan lembaga survei. Bukan lembaga survei, situs. Pokoknya lu cuman perlu masukin diri lo ke situ atau lu pengen ngelihat bank-bank yang lo mau daftar tempat kerja itu berapa dan atau posisi tertentu yang lo tuju itu gajinya berapa, relationship manager misalnya itu berapa. Ini gue bikin beberapa catatan menarik gitu ya. Coba. Kayak di bank financial institution itu memang paling tinggi penggajiannya dibandingkan yang lain. Satu-satunya bisa menyaingi mereka itu cuma startup yang juga di-funding. Kalau startup nggak di-funding juga nggak bisa bayar segitu. Ini sebenarnya ada pembahasan khusus juga sih. Ini intermezzo dikit ya Coach. Sorry dipotong. Mengenai startup, agency, kenapa mereka berani bayar gede-gede ya? Karena memang ada fundingnya ya. Iya. Tapi kan itu gak sehat juga. Tapi kan jadi ngerusak yang lain. Iya, jadinya kalau yang lain gak punya funding, apa artinya lo gak bisa jalan? Nah, kan itu juga belum tentu kan. Gitu. Nah ini yang mesti dilihat. Dan memang bank dan financial institution itu paling gede. Oke. Ya, chief levelnya tuh minimum 150 sampai 200 itu gaji pokok aja, masih di luar bonus. Ya, di luar yang lain-lain. Bahkan kalau kita bicara kayak misalnya bank-bank plat merah gitu ya, kayak Mandiri, kayak BRI, itu anggaran buat direksinya itu sebelum pandemi 428 M. Masa? Ini gue ngelihat di situsnya ya. Jadi ada. Bisa dicek dong. Kalau untuk perusahaannya memang dia BUMN kan bisa dicek kan? Bisa. Itu kan terbuka informasi publik kan, prospektus mereka atau di financial report mereka. KPK mungkin data keterbukaan yang waktu itu si aset Wing ya, mungkin ada juga, mungkin juga enggak. Tapi enggak, kalau harta kekayaan harusnya ada harta kekayaan gitu. Iya, harta kekayaan personilnya. Nah ini gue pendekatannya bukan kayak Wing. Kalau Wing kan nyari tahu pendapatan lo berapa, pendapatannya dari berapa. Kalau ini lo bisa mengira-ngira aja. Kalau untuk direksinya budgetnya 428 M, direksinya ada 12, bagi 12 aja. Jadi pengen ngitung, jadi kan? Pengen jadi kerja di BUMN. Yes. Dan berapa tadi? Ini kan ada anggarannya berapa komisaris tadi? 428 M. 428 M. Ngitung dulu ya guys. Nolnya berapa ini, panjang banget bos. 428 aja bagi 12. Iya, nggak biar berasa ada nolnya. Karena enak tuh kalau mindsetnya begitu tuh. Ini 2019 ya, sebelum pandemi. Hah? Gue nge-hang gak sih handphone gue? Berapa? Kok 35 miliar Coach? Iya. Dan sorry, ini kan masih belum dipotong komisaris ya. Ada komisaris juga mungkin 12. Jadi jatuhnya kalau dibuat rata-rata ya itu antara 5 ya sampai 8 M untuk gaji. Di luar itu ada namanya tantiem. Tantiem tuh kayak bonus buat direksi. Hah? Jadi lo mungkin dapatnya 10 atau 12. Katakanlah 1 miliar sebulan. Tadi berapa? 35. Nah sisanya tuh tantiem, dibayarkannya sekali per tahun, tergantung kinerja bank lo. Wah nggak masuk akal. Nggak gini. Buat lo nggak masuk akal. Ini kan banknya triliunan. Nggak. Oke. Ya kan? Gini. Ribuan triliun. Iya gini. Ini bukannya malah jadi, menurut gue pendapatnya adalah nggak sehat ya. Ketika kok yang misalkan BUMN adalah sekian, tapi yang swasta sekian. Nah nggak ketemu nggak sih bahwa makanya banyak yang kemudian ingin bekerja di BUMN kalau ngelihat duitnya aja. Cuman kan bekerja di plat merah itu juga punya komplikasi tersendiri. Sangat politis misalnya. Tapi kan ada yang bilang juga gini. Ini gue punya teman nih, tapi gue nggak usah sebutin namanya lah. Misalnya ngobrol tiba-tiba kayak, lumayan enak bagana begini-begini. Dia ngeledekin gue. Terus dia balas, gue cuma apa sih PNS? Gue cuma apa sih BUMN? Gue nggak tahu deh. Apakah memang yang di bawah dari para direksi dan jajaran itu tiba-tiba jomplang? Iya. Ada seperti itu. Ada kecenderungan seperti itu. Salah satu ukurannya yang paling gampang gini. Ini lagi-lagi data di Amerika, tapi kita bisa bikin bodoh-bodohannya di Indonesia juga bisa. Oke. Untuk mengukur apa bahasanya ya? Sense of justice or fairness, gaji yang paling kecil dibandingkan dengan gaji yang paling tinggi. Oke. Nah, kalau dulu itu di Amerika tahun 80-an itu 18 kali. 18 kali gaji. Gaji yang paling kecil itu. Oke, let's say misalnya gaji yang paling kecil berapa? 18 kalinya gaji orang yang paling gede. Misalnya kita ngomong yang coba realistis ya. Paling kecil misalnya 4 juta. 4 juta kali 18. Itu gaji CEO-nya. Gaji CEO-nya 18 ya. Sebentar, misalnya kita ngomong 4 juta kan bener UMR segitu ya? Sekitar segitu. Oke, 4 juta. Ini tahun 80-an ya? Iya, tahun 80-an kali 18.
Gaji CEO-nya 72 juta. 72, 4 juta dan 72. Kalau di sekarang coba lo misalnya 4 juta lagi kan? 4 juta jadi pembagi aja. Kan tadi misalnya UMR kan masih ada. Katakanlah 10 juta 10 deh untuk 10. di bank ya. Iya. Kan tadi berapa? 30M kan? 35M. Bagi 10 juta. Sorry, 35M itu kan per tahun. Iya, bagi 120 juta deh. Atau 100. Si 35-nya? Iya dong, bener kan? 35 bagi 130 juta kan ada tunjangan hari raya. Iya, 35M kan? Dibagi 120 ya 130. 130. Oh, ada THR ya. THR. 130 juta. Ini gimana sih nolnya? Oke. Ngitungin duit orang ya. 269. There you go. 269 kali. Dan ini 10 juta itu udah level officer ya, bukan yang paling rendah. Oh iya. Kalau yang paling rendah tuh biasanya UMR, tapi mungkin juga mereka udah bukan pekerja di situ. Biasanya subkontraktor. Oke. Ya, atau mungkin orang yang baru habis lulus intern, dia bekerja di sana, mungkin gajinya sekitar 6-7 juta atau 8 juta. Pertanyaannya kenapa jomplang banget ya di tahun 80 sampai sekarang? Maksudnya apakah ada yang ngegoreng? Menurut lo? Oke, kita fokus lagi mengenai ini sensitif banget. Ini sensitif banget nih pembahasan nih. Hey. Jadi memang jangan ignoran ya kawan-kawan ya. Gue cuma ingin memberikan ilustrasinya begini. Apakah beban pekerjaan orang yang jadi leader itu lebih besar? Pasti. Iya dong. Tapi seberapa besar kemudian dia layak mendapatkan 200 sampai 300 kali lipat dibanding orang yang paling biasa di organisasi. Oh, itu berlebihan sih. Itu yang jadi pertanyaan. Iya sih. Dan ini disorot besar di Kongres Amerika Serikat, tapi nggak akan ada solusi. Kenapa? Karena pendonor para politisi di sana juga kan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan-perusahaan yang mengendalikan tentunya adalah orang-orang ini. Jadi memang ada kapitalistik yang saling menguntungkan. Gue cuma ingin menyampaikan begini. Kita kembalikan lagi ke kaidah kita sebagai muslim, bahwa yang namanya rezeki itu bukan gaji. Oh iya dong. Paham ya? Iya dong. Jadi lo mungkin bergaji 10 juta tapi barokah. 10 juta lo itu bisa dimakan enak, hidup lo tidur tenang, istri lo sehat, anak lo sehat, semuanya enak. Ada orang gaji 1 miliar tapi dia nggak bisa menikmati gajinya karena dia takut kalau dia menunjukkan kepemilikannya, maka KPK akan datang, maka orang-orang akan datang, atau mungkin akhirnya dia tergoda untuk punya istri kedua, ketiga, keempat. Ya tentunya itu pilihan ya. Tapi akhirnya bisa dibayangkan mana yang sebenarnya merupakan rezeki lo. Jadi bukan itu. Gue cuma ingin mengatakan bahwa baiknya kita semua melek bahwa soal penggajian ini baiknya kita seriusi lebih mendalam, karena keawaman akhirnya akan membuat kita bodoh, dan bodoh akan membuat kita nggak peduli. Ini bukan masalah menetapkan apa yang layak nggak layak buat orang lain. Ini untuk menetapkan sense of decency aja, tahu sense of decency ya. Kepantasan aja yang tadi lo bilang. Lo kan nggak punya background ekonomi atau apa, tapi kan lo bisa bilang kalau dulu 18 kali mungkin naik-naik jadi 30 kali masih oke lah ya. Wajar, iya. Tapi ratusan kali. 269, bos. Paham nggak? Ngerti ya? Jadi kaidah ini menurut gue penting untuk dipegang. Makanya salah satu indikator negara itu baik, keadilan sosialnya terjadi. Oke. Dapat ya guys fundamental pergajian, keukurnya gimana, ininya gimana. Dan rezeki itu ada bentuknya kan nafkah ya. Nafkah itu sama dengan manfaat, kata dasar bahasa Arabnya nafaqah. Kalau diilustrasikan nafaqah itu kayak ini loh, Der. Kayak bejana yang mengeluarkan air. Tapi orang kan fokusnya pada airnya keluar ya. Cuman dia lupa supaya bejana itu bisa mengeluarkan air harus ada air masuk kan. Iya dong. Iya kan? Jadi kalau yang diisi susu yang keluar, ya susu. Kalau yang diisi madu yang keluar, ya madu. Diisi comberan yang keluar, ya comberan. Nah, hati-hati. Kita dalam bermanfaat itu fokus kita adalah mengisi diri kita. Ini bukan dalam konteks menunjuk orang per orang, wah lu nggak adil, bukan ya. Ini bukan menunjuk direksi dari organisasi tertentu dikatakan oh lu berlebihan, bukan. Tapi kita secara kolektif harus memikirkan cara yang lebih baik untuk sistem penggajian ini. Gimana mungkin ada orang yang masih punya gaji 2 juta? Wah, ini
Parah sih. Udah ketahuan nih, artinya jawabannya clear ya. Ini jawabannya kekecilan guys. Kalau dari fundamental yang tadi Coach Rene sampein. Banget. Kecil banget. Banget. Makanya gue tadi ya. Oh tadi ketawa sih. Itu jawabannya itu. Iya, maksudnya itu ngenes berkhidmat itu ya. Tetap lo harus melindungi diri lo, kepentingan lo dan keluarga. Iya dong, jelas. Oke, next. Ini ada banyak banget yang udah gue simpan di tab tuh ya. Masya Allah, siap. Tuh, lanjut coba ya. Gue pengen bacain juga. Berapa seharusnya gaji saya? Nah, itu headline-nya. Lalu namanya Reza, dia bidang industrinya kerja di online grocery. Ya? Ini e-commerce-nya. Oke, startup. Lalu jumlah karyawan di perusahaan tersebut adalah 200 sampai 300 orang. Revenue per minggu 10 miliar. Lo mesti inget ya, kalau perusahaan-perusahaan kayak gini online dia marginnya tipis sekali ya. Mungkin di bawah, udah pasti di bawah 5%, bahkan mungkin cuma 2-3%. Gua potongan itu dapatnya 3% nih. Kayak misalnya Shopee itu 3-5% kalau nggak salah. Berarti kalau misalnya lu segini 10M, ya, apalagi kalau lu punya platformnya, mungkin bisa diasumsikan yang buat justru perusahaannya kecil kan? Relatively kecil. Malah kecil kan? Kecil. Iya. Karena dia tipis banget tuh. Berarti 1%-nya berapa katakanlah? 10M 100 juta itu 100 juta. 100 juta. Yes. Iya, 100 juta. 100 juta. Jadi omsetnya itu setahun adalah 400 juta per bulan. Ya berarti 400 juta per bulan, 400 kali 12. Ya enggak 500 lah, 512 berarti 6 miliar. 60 miliar. Berapa tadi? 500 juta per bulan. 500 juta per bulan. Berarti kali 12. Kali 12 aja. 60 miliar. 60 miliar kan? 500 juta per bulan. 6M. Hah? 6 dong. Dikali 12 500 juta. 500 juta kali 6 miliar. 6 miliar. Ya, jadi kita sekarang ngerti ya. Jadi kita jangan revenue tuh kalau kita tahu industri, tahu revenue, jadi kita tahu margin perusahaannya berapa dan margin perusahaan ini ya kira-kira 6 sampai 12 M lah. Ya, Jadi kalau dilihat status buku sepertinya untung. Harus hati-hati, belum tentu untung kalau menurut gua. Kenapa? Karena dia banyak, apalagi masih awal-awal, itu banyak bakar duit ya untuk bisa kelihatan promosi dan segala macam. Lo pengalaman juga. Iya. Perkembangannya adalah tumbuh pesat. Apalagi dalam tumbuh pesat itu biasanya efek dari mulai dikenal, bakar duitnya lebih banyak gitu. Bisa iya, bisa enggak. Gajinya gross 6 juta coach. Jadi gross 6 juta itu bersihnya itu berarti sekitar berapa ya? I would say 5.6, 5.4. Ya segitu. 5,4, 5,5 QA engineer, jumlah layer 2 di bawah CTO. Dengan perantara VP engineer. Berarti 3 layer di bawah. Oke, biasanya 2 di bawah CTO ya. Gue gak ngerti deh coach. Maksudnya ini dengan perantara ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, dia report ke VP engineer report ke CTO. Oh, perantaranya si VP-nya ini. So, dengan melihat komposisi kayak ini, gue boleh bilang lo dikit-dikit tipis-tipis underpaid. Wah, tipis-tipis. Karena dia engineer ya. QA engineer tuh lumayan senior menurut gue. Dan ini perusahaan startup yang memang basicnya IT juga ya pasti ya. Most likely harusnya lo netnya tuh antara 9 sampai 12. Net ya. Berarti grossnya tuh lo bisa sekitar 13-15. Kurang lebih gitu. Oke. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bukan dijadikan alasan untuk lo marah-marah, misuh-misuh, tapi lo meningkatkan kerja lo dan kemudian lo bisa ngomong lagi ke bos lo. Loh katanya kalau udah ada suntikan dana dari investor, ya mungkin visi. Ini udah pasti memperhitungkan. Iya pasti kan ada hitungannya itu kan. Ada. Bukannya katanya kalau kerja di perusahaan-perusahaan yang startup yang ya agensi startup ya gitu-gitu yang dapat suntikan dana bukannya gede-gede mereka? Gue nggak dapat informasi itu, jadi gue asumsikan ada. Tapi baiknya kita nggak menggunakan itu, kita menggunakan KAI. Kalau itu ada, gajinya biasanya lebih tinggi lagi. Tapi gaji lebih tingginya itu dinikmati oleh VP engineer sama CTO-nya biasanya. Kalau ke yang di bawahnya itu nego aja karena lo mau, atau mungkin lo belum dilihat cakap. Buat para VP di perusahaan apa? Gue nggak tahu ini perusahaannya namanya apa. Yang punya anak bawah namanya Reza, tolong dipantau ya. Gara-gara ini ada satu kaidah lagi yang penting ya Dar ya. Kalau lo udah di perusahaan yang sama 5 tahun terakhir, itu indikasi loyalitas lo. Tapi apakah ada indikasi loyalitas perusahaan kepada lo? Karena 5 tahun itu waktu yang cukup lama untuk kemudian lo punya. Nih gue lupa banget
minta informasi lu udah berapa lama di sana. Iya lagi nih. Ya, nih gue nanti kawan-kawan kalau mau nambahin mau memberikan tambahan informasi, tolong tambahkan lu udah berapa lama di perusahaan itu. Satu lagi berapa lama lu ada di posisi itu. Nah, paham ya? Betul. Coba guys cek aja di description, nanti tim kita tuh biasanya ngasih email. Kalau lu pengen email lagi dengan kelengkapan yang tadi Coach Rene tambahin 2 ini. Informasi ini tetap dibutuhkan, tambah 2 lagi. Sama kalau misalnya lu startup, apakah ini dalam proses funding atau enggak? Karena itu akan membantu gue menetapkan lebih. Buat si Reza ini, kalau ini bukan yang gue asumsikan tidak ada urusan sama funding, cuman ngelihat dari bisnis aja, berarti dia tipis-tipis underpaid. Karena mestinya dia dapat antara you can say 8 sampai 10. Tapi kalau ini benar-benar itu gross 8-10 itu bersih, net ya. Berarti gross up-nya tuh lu tambahin lagi gitu. Iya, 11-12 gitu kali. Iya, sekitar segitu lebih atau bahkan 13. Nah, kalau ini funding, menurut gua lu juga mesti dapat komposisi lebih karena cuma tahunya dia dari perusahaan funding apa enggak kan? Informasi itu ada di dia dan dia mungkin tahu mungkin enggak. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Biasa tahu. Biasa tahu. Kan biasa itu jadi satu kehebohan organisasi. Ya kita dapat funding tangan gitu kan. Duit orang masuk nih tangan. Ingat pertanggung jawabannya ya tangan. Itu kenapa selalu jadi template begitu dan habit ya? Di sini pun kita juga ada mau begitu-begitu tuh pasti pada tahu. Kenapa sih itu kayak gitu? Selalu ada. Satu lagi tambahin. Tolong dong jangan memberatkan host. Kadang tuh manusia tuh punya fitrah untuk rasa kepo tinggi. Jadi kalau Anda nggak mau ngasih tahu nama perusahaannya apa, minimal dikasih inisial S, T atau B atau ya kita nggak perlu nyebut Shopee, Tokopedia sama Blibinya. Kita paham deh ya. Atau warnanya minimal warna orange, ungu atau mungkin hijau atau mungkin merah. Nggak biar. Aduh. Ya oke lah ini underpaid ya. Next dong. Aduh penasaran nih. Berapa seharusnya gaji saya? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabanan Bali. Saya akan memperkenalkan diri saya, background pekerjaan sesuai format di caption. Apa nih? Oke lanjut aja. Langsung aja ya. Suito Catur. Lengkap banget namanya nih. Gitu. Rumah potong hewan unggas. Ini gue kasih informasi ya. Kalau berdasarkan sektor pertanian, husbandry ini gitu ya. Rumah potong dan segala macam. Itu salah satu yang paling rendah spek gajinya. Ini gue kasih tahu aja. Kita ngomong bottom. Tadi kan yang paling tinggi apa masih ingat nggak? Financial institution kan. Ya, salah satu yang bank. tinggi FMCG gitu ya. Dan yang paling tinggi lagi nih informasinya yang gue dapat. Kalau lo ada di rata-rata dari tingkat usia aja, paling tinggi itu di Republik ini orang yang usia 55 sampai 59 tanpa memperdulikan pekerjaannya across the board gajinya 4 juta. Ya. Kalau paling rendah itu antara umur 15 sampai 19 nih child worker nih kayaknya, mungkin intern gitu ya, 1,6 juta. Umur 20 sampai 24 tuh 2,1 juta. Nah, paling tinggi rata-rata lagi-lagi itu mereka yang ada di leadership dan management. Gajinya sekitar 6,5 juta. Ya. Perkebunan, perikanan dan yang lain-lain termasuk yang paling rendah. Dengan average-nya 1,7. Jadi kita harus juga memperhitungkan keadaan industrinya. Itu penting. Ya. Penting ya. Cuma kalau baca kayak gini mudah-mudahan teman-teman nanti buat next yang mau ditelaah gajinya jangan begini banget ya. Maksudnya kayak tadi tuh anak bacanya. Tuh susah bacanya. Langsung aja deh. Yang gua ketemu angka-angkanya aja ya, sekitar 10.000 orang. Lalu omset perusahaannya secara nasional 25,4 triliun. Jumlah itu tumbuh signifikan 28,8%, 80%. Oh gede loh. Gede. Dari realisasi penjualan yang tahun lalu senilai 19,77 triliun. Perkembangannya dalam 5 tahun cukup bagus dan tumbuh positif. Gross basic salary yang saya terima 6 juta rupiah. Jabatan saya supervisor personal GA dia. Personal GA. Ada 4 layer jabatan untuk menuju ke divisi head. Jadi dia tuh di supervisor, dia tuh di A tuh coach. Gue berasumsi division head itu masih di 2 layer di bawah direksi. Ini emang tebel banget nih. Paham ya? Nah gue nanya lo, menurut lo gimana? Kalau dari yang tadi kita udah sempet bahas. Aduh, satu gue mungkin gak punya kapasitas, tapi gue coba asal jeplak aja ya. Lo lihat gini, industrinya tadi lo udah tahu. Ini termasuk industri yang ini dari ketinggian tingkat berarti. Apa? Ketinggian dong. Equal, about size, about just right. Maksudnya pas gitu ya? Pas. Oh kan bener kan? Soalnya tadi Coach Rene udah ngasih kisi-kisi bahwa perusahaan-perusahaan kayak rumah potong hewan apa segala macam itu justru yang paling bawah, rendah.
Ditambah lagi kalau gue lihat dari jenjang jarak layernya, itu udah jauh banget. Nah, kok jauh banget itu bisa dapat 6 juta? Berarti bagus perusahaannya dong. Bagus. Berarti dia sangat memikirkan karyawannya. Dan gue juga nggak tahu di bawah dia ada berapa orang. Tapi asumsi gue supervisor itu karena ini ada di manajemen kan. GE itu kan sebenarnya manajemen. Lo not bad gitu. Bahkan bisa dibilang ya lo, gue setuju sama lo. Mungkin malah kalau ini gue nggak dapat informasinya sih ya. Dia udah berapa lama kerja di situ. Makanya tolong maaf gue lupa ngasih tahu. Lo udah berapa lama kerja di situ. Kalau dia udah 5 tahun, ini just right. Tapi kalau di bawah 5 tahun ini lu dibayar lebih daripada standar. Nah kalau kayak gitu salah siapa? Maksudnya apakah memang perusahaannya memang terlalu baik atau memang perusahaannya nggak ngerti cara ngatur gaji karyawan? Nggak mungkin perusahaan sebesar ini nggak punya salary survey. Kayak Carun tuh pasti punya cara yang paling mumpuni. Jadi dia mempertimbangkan yang dibayar oleh perusahaan sejenis. Kemudian dia melihat kinerja bisnis. Dan jangan lupa juga dia ngelihat si caturnya ini sendiri. Caturnya ini kayaknya cakep banget. Jadi gue mau pekerjakan dia. Dan mungkin dia ada track untuk kemudian dijadikan plant manager. Gue jadi kepikiran ini intermezzo dikit. Harusnya nih perusahaan-perusahaan kayak seperti ini bayar nih ke coach kasih solusi, terutama ke coach Rene. Kenapa? Karena kan demand perusahaan Anda jadi bagus kok ini. Karena kan kesebut tadi nama perusahaannya kan PT-nya ini, PT-nya ini. Artinya valuasi dari perusahaannya di LinkedIn naik. Bismillah. Visiting profile kayaknya di LinkedIn bakal banyak nih. Bagus tapi nih. Bagus. Makasih ya Catur ya. Siap. Lanjut kita. Domisilinya di Tabanan, Bali. Cakep banget. Lanjut. Seberapa pantas gaji saya? Namanya adalah Tia. Dia ini adalah di perusahaan B2B IT service. BUMN Group. Lalu jumlah karyawan di sana adalah 1.700-an orang. Revenue atau EBITDA positif. Dia itu oke. Positif maksudnya. Perkembangan perusahaan 5 tahun terakhir dinamis, banyak inisiatif yang di-drive. Beberapa tahun terakhir sedang memperkuat corporate governance. Take home pay-nya 8 juta. Berarti udah semua dia pakai buat ya tadi ya, misalnya tunjangan apa segala macam. Dia adalah seorang staff jabatannya dan selisih ke CEO sekitar 5 band atau 11 grade. Iya, itu biasanya kalau gimana sih grade tuh band tuh ada level. Kalau grade tuh jadi lu mungkin ada di level yang sama. Lu ada di band yang sama tapi grade lu berubah. Bentar. Ini kalau BUMN kayaknya coach Rene yang paham. Saya belum pernah ada di BUMN soalnya. Coba turun sedikit deh. Gimana sih maksudnya? Ini dia jelasin nih. Hitungannya gimana sih? Nah, lihat ya. Kayak yang kiri itu band. Jadi seorang senior manager, lihat kan? Golongan kan? Band tuh bukan golongan. Band. Itu soalnya kalau 1 sampai 7B bla bla itu gua notisnya tuh golongan. Bukan band, sebutannya band. Jadi di dalam lingkup supaya kan gini, kalau orang kan butuh ada kesan bahwa dia naik kan, walaupun dia jabatannya sama. Nah, kurang lebih ini. Jadi lu tetap mungkin senior manager, tapi dari 13 ke 14. Gaji yang di 13 beda sama di 14. Tapi dia sama-sama senior manager. Sama-sama senior manager. Jadi senior manager ada yang ini di luar kinerja ya. Tergantung dari senioritas lo. Tergantung dari kepercayaan organisasi kepada lo. Udah berapa lama lo di situ, akan dihitung lo ada di band berapa. Jadi ada di band ada di grade berapa. Ada di grade berapa. Kalau bandnya mah gak berubah, tapi di grade berapanya yang bisa berubah. Yang signifikan adalah dari manager band grade 12 ke senior manager grade 13. Nah, itu julukannya langsung beda. Sebutan lo langsung beda. Makanya ini gue bilang hati-hati, jangan pernah mempersamakan manajer. Ini perusahaannya sangat established karena udah bikin kayak begini aturannya nih. Ini dengan mudah gue bisa menjawab karena udah kebaca dari sini. Gitu. Ya. Nanti lo kalau ada pertanyaan lain silahkan ya teman-teman. Ini salah satu contoh yang sudah diukur banget. Hanya bisa dilakukan ini kalau sudah salary survey. Satu itu. Jadi biasanya ini anak perusahaan BUMN. BUMN punya anak perusahaan atau cucu perusahaan. Dan biasanya dia mengikuti prosedur dari pusatnya atau dari BUMN lain atau dari industri. Karena kan ingin dilihat fair gitu. Nah balik ke Tia. Tia ini tadi di posisi yang mana ya? Dia ada di 7 kalau nggak salah tadi. Sorry. Bukan dong. Dia ini staff. Dia tuh staff coach. Lihat deh. Staff koma selisih ke CEO sekitar 5 band. Bawa deh. Dim. 7. Dia di staff ini nih. Staff. Maka 6 ya. Dia di katakanlah dia di 6. Sorry. Maksimal 6. Kalau dia di 6A. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 6A coach.
6A. Dia kalau bilang ya, dia nggak bilang ya. Dia bilang tadi sekitar 5 band. Artinya kalau atau 11 grade. Coba boleh. Kalau di 6A 17 kurang 11. Iya 6 berarti. 6. Kalau dihitungnya 11 berarti kan dia dari 6. Iya betul. 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17. Iya benar. Iya 6. Dia pertanyaannya apa tuh dia? Dia bentar lagi ke supervisor tuh. Pertanyaannya adalah gajinya dia cocok apa enggak. Sementara dia digaji 8 juta take home pay. Tadi ada pertanyaannya di bawah, boleh ngeliatnya. Apa indikator seorang karyawan dianggap tidak berkembang? Apakah dari lamanya karyawan tertentu, berada di suatu grade, hasil penilaian kinerja tahunannya gimana atau gimana nih? Gue nggak akan bahas kali berikut, mungkin kita bisa bahas soal idealnya bagaimana melakukan assessment atas kinerja. Karena di sini kita nggak akan bahas ini jadi obrolan jadi berubah sama sekali gitu. Ya, tapi secara umum gue bisa jawab indikator dianggap berkembang atau nggak berkembang. Maaf ya Tia, kalau di organisasi lebih banyak tergantung bos lo. Terutama di BUMN, lo melayani bos lo nggak? Maksudnya bos lo happy nggak ada lo di situ? Dalam arti apa? Positif dong? Bukan, maksudnya bukan yang rada jorok, bukan. Tapi kayak lo, soalnya gini, kadang gini coach, ada staff berangkat dari rumah mukanya 1, pas sampai kantor mukanya nambah 1. Kenapa? Oh, muka 2. Dari nyebelin banget. Gue sama sekali nggak ada konotasi. Bukan itu. Nggak ada konotasi negatif. Tapi memang mayoritas organisasi di Indonesia masih menakar penilaian kerja tuh, kinerja didasarkan oleh penilaian bosnya. Iya kan tadi orang-orang muka 2 mungkin. Iya. Kalau emang dia berhasil memikat hati bosnya. Iya makanya. Jadi sangat subjektif. Seharusnya nggak gitu. Ada di beberapa organisasi yang sangat maju, mereka udah menggunakan penilaian 360. Ada lagi yang lebih gokil, bahkan 360 derajat. Jadi yang nilai lo bukan cuma bos lo, tapi kanan kiri lo, temen lo, dan bawah lo. Iya. Plus yang lebih mumpuni lagi menurut gue itu udah data driven, dan peran manusia di situ adalah sebagai mengisi datanya. Tapi nanti lo akan dikalibrasi tergantung dari bagaimana kinerja lo selama setahun itu. Karena biasanya kalau gini yang diinget kan lo dinilai misalnya bulan Desember. Kan yang diinget perilaku lo bulan November doang. Bener gak? Bener gak? Iya. Januari sampai Oktober lupakanlah. Jadi kalau lo kemudian 3 bulan menjelang penilaian baik banget, ya lo yang diinget itu. Yang diinget itu. Orang kan gak akan inget yang lama-lama. Ketika appraisal. Betul gak? Nah, kita gak akan bahas lebih lanjut ya. Tapi secara umum menurut lo gimana? Atas lagi dong. Ini bagus ya. Gue senangnya duduk sama Coach Rene itu. Jujur nih guys, lo mungkin merasakan dampak positifnya luar biasa ketika nonton doang. Gue udah pandang langsung tuh vibesnya tuh berasa banget. Gue jadi makin pinter guys, asli. Duduk sama Coach Rene. Masya Allah. Asli bener naik banget, Masya Allah. Iya sama-sama Coach. 8 juta 1.700.000. Oke, BUMN. Nomor 1, ingat cara berpikirnya teknologi informasi. Iya oke. Itu termasuk di atas. Ya anggaplah tinggi, anggaplah top 5. Ya kan, top 5 ya. Oke. Terus kemudian lo masuk ke profesinya. Apakah dia pekerjaannya sayangnya nggak didefinisikan cuman sebagai staff, ya kan? Jadi kita nggak tahu perannya dia, karena staff antara staff engineer dengan staff management dengan staff administrasi beda banget. Beda. Ya, ini kita ambil average-nya aja deh. Kita nggak tahu. Jadi asumsikan saja ini masih umum ya, staff management. Ya bukan staff engineer. Jadi dia belum masuk ke arah sana. Staff 8 juta ya, aduh maaf ya kalau salah Coach, namanya juga saya lagi belajar nih. Ya pas dong. Yes. Alhamdulillah. Yes. Ini pas. Dan lo bisa dengan lo melihat komposisi ini lo bisa pas itu buat jabatan lo ya, buat pekerjaan lo. Apakah pas buat lo? Itu kan kebutuhan lo sendiri, gue nggak tahu. Ya, itu maksudnya ukuran kinerja dan segala macam ya. Tapi ini biasanya di luar THR, di luar bonus dan yang lain-lain yang akan didapatkan oleh si Tia. Makanya lu kalau healing jangan staycation jauh-jauh. Kalau ada orang begitu berangkat staycation bisa balik-balik lah, kok udah nggak ada di rekening ya kan, salahin diri lu sendiri. Dan jangan pakai pay later ya Tia. Ya. Itu buruk sekali. Itu parah ya. Itu parah. Dan yang paling penting kan tadi dia bertanya bagaimana menyikapi ini. Menyikapinya nomor 1, ingat bahwa yang namanya rezeki itu gak akan salah alamat ya. Dan dalam berproses ini lo lebih pentingkan apa yang bisa lo berikan gitu. Bukan nunggu bukan apalagi yang bisa gue dapat. Kok gue begini-begini aja, enggak. Kalau lo menunjukkan diri lo, maka insya Allah akan dilihat gitu. Apalagi kalau lo genuine. Nah abis itu
gimana mekanikanya nanti kita bisa bahas ya. Kalau lu merasa ini udah bukan panggilannya, lu bisa berstrategi untuk itu daripada lu misuh-misuh di dalam. Ini, tapi kita akan bahas kali berikut untuk penilaian kerja. Menarik tuh ya. Kalau tertarik boleh di kolom di email aja, di email atau di ini di komentar ya. Kasih tahu kalau lo emang tertarik gitu. Boleh dong guys, penilaian kerja ya. Sembari kita menunggu emailnya masuk, coba deh sambil lo juga kirimin email, double juga nggak masalah. Lo kirimin email plus lo kirimin komen. Nah jadi kira-kira penilaian seperti yang tadi tuh pertanyaan di bawah, coba ke bawah dong. Nah ini kira-kira tuh indikator seorang karyawan dianggap tidak berkembang tuh apa? Tolak ukurnya karena memang cuma gara-gara lo sering masuk doang. Atau mungkin lo jarang masuk? Mungkin ini sesuatu yang jadi pertanyaan buat lo. Gimana lo bekerja selama ini dan gimana lo dinilai. Jadi kita bisa bahas juga sih. Boleh. Bikin seperti ini. Boleh. Ya? Boleh, sip kita bahas next week. Coach kasih solusi.